memenuhi kebutuhan basic mereka rakyat ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, itu semua harus dipenuhi sebagai tanggung jawab khalifah. Berarti ketika khalifah bertanggung jawab terhadap urusan tadi, ya dia harus paham urusan-urusan tadi. Jangan sampai khalifah nanti ditanya, obligasi itu apa? Obligasi itu apa? Nah, bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Aka Channel. Hari ini Aka Channel akan membahas perbedaan antara khalifah dengan Presiden Jokowi. Ya, nomenklatur Presiden Jokowi itu hanya untuk memudahkan saja pembahasan. Sebenarnya kita hendak mengedukasi umat tentang apa dan siapa sih khalifah tadi, dan sebenarnya kriteria untuk menjadi seorang khalifah itu apa saja, syarat-syaratnya begitu. Belum lama, bahkan juga sejak awal presiden dilantik menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintah ini, Pak Jokowi banyak yang menyebutnya seperti khalifah. Ada yang menyebutnya seperti Khalifah Umar bin Khattab, dermawan seperti Utsman bin Affan, ada yang menyebut seperti Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sebutan-sebutan lainnya yang pada pokoknya ada semacam narasi opini yang ingin mendekatkan sosok seorang Presiden Jokowi dengan para khulafaur rasyidin. Padahal status Presiden Jokowi itu sendiri adalah presiden gitu, bukan khalifah gitu. Jadi presiden itu sendiri adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sebuah sistem yang disebut dengan republik ya. Republik itu kan kembali, publik itu berarti masyarakat banyak. Sebuah sistem pemerintahan yang kedaulatannya itu dikembalikan kepada orang banyak atau kepada rakyat. Jadi sebuah sistem yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Walaupun pada faktanya sistem republik itu dari, oleh, dan untuk kepentingan oligarki, karena presiden dan semua alat-alat kekuasaan negara rata-rata justru dikendalikan oleh kekuatan oligarki begitu, baik partai politik, pengusaha, dan yang lain-lain gitu. Nah, kita akan membahas apa sih khalifah itu. Nah, kalau kita bicara khalifah, kita tidak mungkin meninggalkan pembahasan tentang khilafahnya dulu. Jadi kalau khilafah itu adalah negaranya, khalifah itu adalah kepala negaranya. Jadi di dalam Islam, negara di dalam Islam itu disebut dengan khilafah atau disebut juga dengan imamah. Khilafah ataupun imamah sama, yakni sebuah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin untuk menerapkan syariat Islam di dalam negara dan mengemban visi dakwah Islam ke seluruh penjuru alam. Jadi tugas dan fungsi pokok daripada khilafah atau negara Islam itu hanya dua. Yang pertama, menerapkan Islam. Nah, itu di dalam negara. Hudud, qisas, diyah, takjir itu diterapkan. Kemudian yang kedua, mengemban misi dakwah Islam. Jadi kalau negara daulah khilafah itu melakukan interaksi dengan umat dan bangsa di seluruh dunia, itu tujuannya bukan cari duit, bukan dalam rangka meningkatkan GDP, bukan dalam rangka untuk memperbaiki neraca perdagangan agar surplus, bukan dalam rangka untuk mendapatkan devisa negara, bukan. Tapi tujuan utama adalah mengemban dakwah. Dalam mengemban dakwah tadi ya memang bisa juga dengan uslub perdagangan, bisa dengan perjanjian. Bahkan kalau mendapat hambatan fisik ya dakwah tadi akan diemban dengan jihad. Nah, khalifah itu adalah pemimpinnya, kepala negaranya. Jadi kalau kerajaan itu pemimpinnya raja, republik itu pemimpinnya itu adalah presiden, monarki konstitusional itu ada ratu, ada raja juga, kemudian kekaisaran itu dipimpin oleh kaisar. Nah, kalau kaum muslimin memiliki negara, nama negaranya adalah khilafah. Imamah juga sama. Nah, kepala negaranya adalah
khalifah, disebut juga imam boleh, disebut juga amirul mukminin juga boleh. Tiga-tiganya, baik imam yang dimaksud imam a'zam, yakni imam bagi seluruh kaum muslimin, bukan imam sholat ya, imam kepemimpinan, imam pemerintahan. Nah, yang kedua amirul mukminin, yakni pemimpinnya kaum muslimin, amirnya kaum muslimin, dan khalifah itu semuanya sama. Maknanya adalah pemimpin negara khilafah. Apa saja sih syarat-syarat untuk menjadi seorang khalifah, dan apakah nanti Pak Jokowi itu bisa disebut sebagai seorang khalifah atau minimal memenuhi syarat untuk menjadi khalifah? Kita akan bahas. Nah, saya akan paparkan satu persatu. Nah, karena khilafah ini adalah sebuah negara yang punya tujuan untuk menerapkan syariat Islam, maka calon pemimpinnya, calon khalifah itu tidak diterima kecuali dia harus seorang muslim. Karena tidak mungkin pemimpin negara Islam dipimpin oleh orang kafir, tidak boleh. Harus seorang muslim. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Makanya kekuasaan itu harus dikuasai kaum muslimin. Kalau orang kafir menguasai kekuasaan, maka urusan kaum muslimin akan dikendalikan oleh orang-orang kafir. Atas dasar itu maka seorang khalifah tidak boleh diduduki jabatan khilafah itu oleh seorang kafir gitu. Maka saya juga mempertanyakan, kalau ada partai, gerakan, atau ya umumnya khususnya partai Islam lah, dia mengusung visi menegakkan syariat Islam, tapi partai itu menjadi terbuka, artinya kader anggota baik kader biasa, anggota biasa sampai kader petingginya itu boleh non muslim atau orang kafir. Ini dipertanyakan visi Islamnya. Karena bagaimana mungkin kita mengharapkan orang kafir berjuang untuk memperjuangkan syariat Islam? Tak mungkin. Dan bahkan Al-Quran sudah mengatakan tadi, وَلَا يَجْعَلَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Yang kedua, seorang khalifah, berarti Pak Jokowi memenuhi kriteria yang pertama tadi. Pak Jokowi juga muslim gitu. Yang kedua, laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Ya karena nas-nas syara' menyatakan itu gitu loh. Rasulullah itu menyatakan tidak akan beruntung suatu kaum kalau dipimpin seorang perempuan. Ini berkaitan dengan komentar beliau pada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu begitu. Tidak akan beruntung gitu. Dan memang praktik ijma' sahabat, praktik kekhilafahan sejak dipimpin oleh Rasul, daulah Islamnya kemudian digantikan para khalifah, itu belum pernah ada satupun khalifah dari rentan 13 abad, dari sejak Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga Turki Utsmani, ada yang perempuan? Tidak ada. Semua khalifah laki-laki. Kenapa hikmahnya? Nah, karena begini ya, urusan kekuasaan itu urusan yang membutuhkan energi kesiapsiagaan yang full begitu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu potensi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pembedaan tadi bukan berarti laki-laki lebih mulia daripada perempuan atau sebaliknya, tidak. Karena dalam pandangan Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Jadi tidak ada bias gender dalam Islam, dan tidak ada juga pemberian taklif syara itu berdasarkan gender, atau pembelian orang itu berdasarkan isu gender, tidak. Tapi semuanya kembali kepada syariat. Hikmahnya adalah begini. Ya kan pemimpin tertinggi itu kan harus siap siaga gitu. Di antaranya dia memang laki-laki itu memiliki kemampuan untuk selalu siap siaga. Karena tidak ada uzur haid, tidak ada uzur mengandung, tidak ada uzur melahirkan, tidak ada uzur menyusui gitu. Coba Anda bayangkan, saat kondisi negara genting diserang musuh, butuh keputusan bagaimana strategi tempur, atau bahkan kita hendak futuhat satu wilayah yang siap untuk ditaklukkan, membutuhkan komando seorang khalifah, khalifahnya perempuan lagi melahirkan, terbengkalai urusan umat. Ada satu bencana yang tiba-tiba datang, butuh musyawarah rapat genting dipimpin langsung oleh seorang khalifah gitu. Tiba-tiba khalifahnya lagi hamil tua, nggak bisa keluar, kan ini tidak mungkin. Makanya di dalam Islam seorang khalifah itu harus laki-laki. Pak Jokowi ya lolos laki-laki juga. Ketiga, balik. Ya dalam Islam yang namanya mukallaf, orang dibebani hukum, itu hanyalah orang yang sudah balik. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Tidak berdasarkan usia.
kalau di dalam sistem perdata KUH Perdata Belanda itu kan 21 tahun tuh dianggap dewasa, atau sudah menikah 17 tahun ke atas lah. Nah, dalam Islam mukallaf atau orang yang bebani hukum itu adalah orang yang sudah balik. Jadi seorang khalifah itu bisa saja umurnya hanya 14 tahun, 15 tahun, calon ya. Kalau dia terpilih sah. Kenapa? Karena dia sudah balik gitu. Kalau dia masih anak-anak itu baru tidak boleh gitu. Untuk urusan balik Pak Jokowi ya sudah tua bahkan. Jadi lolos juga lah. Keempat, berakal. Jadi seorang khalifah itu harus orang yang berakal. Karena apa? Beban. Nah, taklif mukallaf itu dibebankan kepada orang karena kemampuan akalnya. Tadi masih kecil saja, misalkan masih kecil itu belum balik saja tidak bisa dibebani beban hukum, taklif syariat, apalagi gila misalkan tidak berakal karena gila gitu. Tentu tidak bisa. Nah, bagaimana mungkin dia bisa memimpin orang lain, memimpin dirinya sendiri tidak bisa kalau dia gila. Pak Jokowi ya tentu bukan gila, dia juga memenuhi. Dan merdeka. Merdeka itu berarti ada dua. Pertama, merdeka secara status zahir, yang kedua status maknawi. Yang zahir itu adalah bahwa dia bukan budak. Kalau dia budak ya bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan urusan kaum muslimin sementara dirinya sendiri dikendalikan oleh orang lain. Maka seorang khalifah tidak boleh berstatus budak. Yang kedua juga merdeka secara maknawi. Tidak boleh seorang khalifah itu di bawah kendali oligarki. Jadi dia menjadi khalifah, cuman kekuasaannya sebenarnya bukan ada pada dirinya. Dia tidak merdeka. Kalau mau tanda tangan, mau tekan kebijakan apapun, si khalifah ini harus tanya kekuatan politik oligarki yang mengendalikan dirinya. Nah, itu tidak boleh. Khalifah itu harus merdeka. Dia yang punya tanggung jawab terhadap umat. Dia yang punya kekuasaan. Dia yang harus memutuskan. Dia yang harus mengambil pilihan-pilihan putusan terhadap berbagai persoalan yang mendera umat. Tidak boleh. Dia dikuasai, dikendalikan orang lain. Memang benar khalifah punya muawin, pembantu lah. Bukan wakil presiden, bukan wakil khalifah itu, bukan. Pembantu. Muawin itu ada muawin tafid dan muawin tanfid. Muawin tafid itu pembantu khalifah dalam urusan kekuasaan, muawin tanfid itu pembantu khalifah dalam urusan administrasi. Tapi muawin-muawin ini tidak boleh mengendalikan khalifah, tetap khalifah yang merdeka. Dia butuh masukan, saran, rekomendasi, tapi keputusan merdeka harus dieksekusi oleh khalifah. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Apakah dia seorang merdeka? Secara zahir dia bukan budak, Pak Jokowi bukan budak. Jadi dia bisa saja kalau jadi mencalonkan diri sebagai khalifah. Tapi apakah merdeka? Lepas dari kendali partai politik, lepas dari kendali oligarki? Kita bisa lihat banyak kebijakan yang terjadi ini sebenarnya memenuhi apa yang diinginkan oleh kekuatan kepentingan oligarki. Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kepentingan oligarki. Jadi presiden bahkan DPR tidak bisa menolak. Mereka justru dikendalikan oleh kekuatan oligarki untuk mengesahkan undang-undang yang banyak diprotes rakyat. Harusnya kalau DPR dan presiden itu bekerja mewakili rakyat untuk kepentingan rakyat, tidak disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu. Kenapa? Karena itu menyengsarakan rakyat. Begitu. Kita lanjutkan. Syarat selanjutnya adalah adil. Nah, lawan dari adil itu zalim. Orang-orang yang memiliki sifat cacat muro'ah itu tidak bisa dikategorikan adil. Jadi di dalam mustalahul hadis, syarat untuk meriwayatkan hadis itu ada dua, adil dan dobit. Adil itu terkait karakter dia amanah terhadap apa yang dia sampaikan. Dobit itu adalah karakter terkait kehafalan dia terhadap apa yang dia terima dan dia sampaikan berkaitan dengan hadis yang dia terima dari Rasulullah SAW. Nah, dalam konteks politik, dalam konteks menjadi khalifah juga adil wajib. Jadi adil itu tidak dikatakan adil kalau orang tadi memiliki sifat munafik, misalkan pembohong, tidak amanah, ingkar, bahaya. Urusan kekuasaan khilafah diserahkan pembohong. Urusan khilafah diserahkan orang yang suka ingkar janji. Urusan khilafah ini diserahkan oleh orang yang mencela-mencela, deli sore tempe. Jadi nggak bisa orang-orang yang suka bohong, suka ingkar, suka khianat itu menjadi calon khalifah. Nggak bisa, pasti digugurkan oleh mahkamah madzalim. Pak Jokowi bagaimana? Apakah dia memiliki sifat adil? Apakah dengan sejumlah kriminalisasi terhadap ulama, ormas Islam, dan berbagai kebijakan tidak pro rakyat bisa disebut dengan adil? Atau bahkan dengan kedustaan, ingkar, dan pengkhianat dan sejumlah amanah negara bisa disebut dengan adil? Silakan Anda menilai sendiri. Kalau saya menjadi qadhi yang memverifikasi calon khalifah,
kemudian Pak Jokowi itu mendaftar sebagai calon khalifah, sudah pasti saya coret. Tidak lolos dari sifat adil. Kemudian yang 7, memiliki kemampuan untuk mengemban tugas kekhilafahan. Ya, itu yang paling penting. Walaupun 7 syarat ini harus menjadi syarat kesatuan, yang tidak kurang satu saja tidak bisa lolos menjadi calon khalifah. Jadi dia harus punya kemampuan mengemban tugas kekhilafahan. Berarti ada 2 hal. Pertama, kemampuan dari sisi aspek syar'i, karena dia akan mengelola negara dengan syariat. Tidak mungkin calon khalifah itu tidak paham syariat. Bagaimana dia mau mengelola urusan negara kalau dia tidak paham syariat? Jadi yang pertama, dia harus paham syariat, walau belum tentu atau walau boleh saja dia tidak punya derajat sebagai seorang mujtahid. Tapi dia harus paham syariatnya. Itu ya, jadi dia harus paham syariat. Yang kedua, dia paham bagaimana mengelola tata kelola pemerintahan. Dia harus paham urusan ekonomi, politik, strategi pertahanan, hal-hal yang berkaitan dengan urusan kemaslahatan. Kenapa? Karena syariat itu ditegakkan dalam rangka melayani umat, merealisir kemaslahatan umat, memenuhi kebutuhan basic mereka, rakyat ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, itu semua harus dipenuhi sebagai tanggung jawab khalifah. Berarti ketika khalifah bertanggung jawab terhadap urusan tadi, ya dia harus paham urusan-urusan tadi. Jangan sampai khalifah nanti ditanya, obligasi itu apa? Obligasi itu apa? Nah, bahaya ini. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Ya, saya meragukan kepahaman dia tentang syariat secara keseluruhan begitu. Dalam urusan parsial saja belum tentu bisa menguasai apa keseluruhan. Jadi seorang khalifah harus memahami syariat secara keseluruhan dan memahami tata kelola pemerintahan di mana dia diberi tugas tanggung jawab untuk itu. Itu saja pemirsa mengenai apakah khalifah harus Quraisy, harus orang Arab, itu tidak ada syarat wajib. Jadi khalifah boleh orang Jawa, boleh orang Sunda calon khalifah, boleh orang Arab, boleh orang Sulu. Katakanlah kalau Pak Jokowi mau nyalon dari sisi dia dari Sulu itu boleh saja, tapi tentu dari sisi keadilan, kemampuan dan kemerdekaan Pak Jokowi untuk mengemban tugas khilafah tentu diragukan. Dan kalau saya menjadi qadhi madzalim, karena nanti yang memverifikasi calon khalifah itu adalah qadhi madzzalim gitu, pasti saya coret, nggak lolos sebagai calon gitu. Itu saja pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah kajian kita. Jadi inilah perbedaan antara khalifah dengan Presiden Jokowi. Jadi langit dengan bumi jangan disama-samakan. Bahkan ya menyebut Pak Jokowi mirip khalifah saja menurut saya itu nggak cocok sama sekali. Kasihan khalifah, kasihan Khulafaur Rasyidin, kasihan Umar, kasihan Abu Bakar kalau disamakan atau disandingkan dengan Presiden Jokowi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.